Timur Tengah pernah berkali-kali berubah karena satu nama, Ali Khamenei. Ia lahir pada 19 April 1939 di Mashhad, Iran, dari keluarga religius yang hidup sederhana. Sejak kecil, ia menempuh pendidikan agama, belajar Al-Quran, bahasa Arab, lalu melanjutkan ke pusat studi keagamaan di Qom. Di sanalah ia semakin dekat dengan pemikiran Ruhollah Khomeini, tokoh yang kelak memimpin revolusi Islam Iran. Pada era Shah Muhammad Reza Pahlavi, Khamenei aktif menyebarkan gagasan oposisi dan menentang pemerintahan yang dinilai terlalu dekat dengan Barat. Karena aktivitas politiknya itu, ia beberapa kali ditangkap. Menurut situs resminya, ia ditahan 6 kali sebelum revolusi Iran meletus. Setelah revolusi Iran 1979, Khamenei masuk ke lingkaran inti kekuasaan baru. Ia ikut berperan dalam pembentukan Republik Islam Iran dan sempat menjabat di beberapa posisi penting, termasuk Wakil Menteri Pertahanan. Jadi, lebih tepat menyebutnya sebagai tokoh penting pasca revolusi, bukan Komandan Utama Garda Revolusi, seperti yang sering salah ditulis. Lalu pada 27 Juni 1981, hidupnya nyaris berakhir. Saat sedang berbicara di Masjid Abu Zar di Teheran, sebuah bom yang disembunyikan di dalam tape recorder meledak di dekatnya. Ia selamat, tetapi mengalami luka serius pada paru-paru, pita suara, dan terutama lengan kanan, yang kemudian kehilangan fungsi normal secara permanen. Masih di tahun yang sama, setelah Presiden Mohammad Ali Rajai terbunuh, Khamenei maju dalam pemilihan presiden. Ia terpilih sebagai Presiden Iran pada Oktober 1981, lalu menjabat 2 periode sampai 1989. Masa kepresidenannya berlangsung di tengah Perang Iran-Irak, perang 8 tahun yang menguras ekonomi, militer, dan kehidupan sosial Iran. Ayatollah Ruhollah Khomeini meninggal pada 3 Juni 1989. Setelah itu, Assembly of Experts memilih Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran kedua pada 4 Juni 1989. Pada tahun yang sama, konstitusi Iran direvisi sehingga syarat pemimpin tertinggi tidak lagi seketat sebelumnya. Inilah yang membuka jalan bagi Khamenei untuk memegang otoritas tertinggi negara. Sejak saat itu, Khamenei menjadi figur paling berpengaruh di Iran. Dalam sistem Republik Islam, pemimpin tertinggi memiliki kewenangan besar atas arah negara, termasuk militer, keamanan, dan garis besar kebijakan strategis. Karena itulah, siapapun presidennya, arah utama Iran tetap sangat dipengaruhi oleh posisi ini. Dalam kebijakan luar negeri, Khamenei dikenal keras terhadap Amerika Serikat dan Israel. Iran di bawah kepemimpinannya memperkuat jaringan sekutu regional, termasuk hubungan dengan Hezbollah di Lebanon dan kelompok-kelompok Palestina. Dari sudut pandang pendukungnya, ini disebut sebagai poros perlawanan. Dari sudut pandang lawannya, ini dianggap sebagai ekspansi pengaruh Iran di Timur Tengah. Di isu nuklir, posisinya selama bertahun-tahun adalah bahwa Iran berhak mengembangkan program nuklir untuk tujuan damai. Di saat yang sama, Iran juga terus berhadapan dengan sanksi berat dari Barat. Karena itulah muncul istilah ekonomi perlawanan, yaitu upaya memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri. Secara pribadi, Khamenei sering digambarkan menjalani hidup yang relatif sederhana dan jarang bepergian ke luar negeri. Namun secara politik, ia adalah simbol keteguhan, sekaligus kontroversi. Bagi pendukungnya, ia adalah penjaga kedaulatan Iran. Bagi penentangnya, ia adalah wajah kekuasaan keras Republik Islam. Menurut laporan media internasional terbaru, Ali Khamenei tewas pada 28 Februari 2026 dalam serangan di tengah eskalasi konflik besar di kawasan. Sejumlah laporan menyebut Iran kemudian memulai proses penentuan penerus. Karena ini perkembangan sangat baru dan sensitif, detail politik pasca kejadian masih bisa berubah. Kalau melihat seluruh hidupnya, kisah Ali Khamenei memang seperti cermin sejarah Iran modern. Dari anak keluarga sederhana di Mashhad, menjadi aktivis oposisi, dipenjara berulang kali, selamat dari pembunuhan, menjadi presiden, lalu naik menjadi pemimpin tertinggi selama puluhan tahun.
Apapun penilaian orang terhadapnya, pengaruhnya terhadap Iran dan Timur Tengah jelas sangat besar. Sampai jumpa di info lainnya. Klik subscribe dan like jika suka channel ini dan share manfaatnya.